Seorang murid kungfu yang ingin membalas dendam atas kematian gurunya membawa dampak yang amat sangat besar pada kelangsungan negaranya. Ini adalah sebuah film yang akan melanjutkan kisah perjuangan Huo Yuanjia dalam melestarikan wushu atau kungfu sebagai benteng sekaligus identitas negara Cina. Di mana kali ini kisahnya akan berfokus pada seorang murid paling berbakat dari Huo Yuanjia bernama Chen Zhen. Namun karena film ini dirilis pada tahun 1994 yang artinya 12 tahun lebih dulu dari film sebelumnya yaitu Fearless, ada beberapa karakter yang diperankan oleh orang yang berbeda. Chen Zhen sendiri diperankan oleh Jet Li, yang mana di film Fearless sebelumnya Jet Li berperan sebagai guru Chen Zhen yaitu Huo Yuanjia. Nong Jin Sun sahabat Yuanjia, Mita dan juga Tanaka diperankan oleh orang yang berbeda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja ke kisah lengkap First of Legend. Pada bulan Agustus tahun 1910, sekitar 2 hari setelah kematian Huo Yuanjia, seluruh dunia digemparkan dengan berita kematian master kungfu dari Cina itu, termasuk di negara Jepang. Dan kisah kali ini akan diawali dengan memperlihatkan beberapa pelajar Jepang yang sedang unjuk rasa di depan sebuah perguruan tinggi agar tentara militer Jepang mengakhiri pendudukan mereka di Shanghai, Cina karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sekelompok ahli bela diri dari sebuah dojo datang dengan arogan. Ternyata mereka ingin mengusir seorang warga negara Cina yang menjadi mahasiswa di sana karena menurut mereka perguruan ini hanya untuk orang Jepang dan orang di luar Jepang gak boleh ada di sini. Bahkan dengan tanpa adab sama sekali, seorang dosen yang ingin mencegahnya malah dilecehkan. Hingga seorang mahasiswi Jepang bernama Mitsuko dengan cukup berani menghadapi mereka. Lalu saat si pria Cina itu maju untuk membela si gadis, salah seorang dari dojo malah semakin keterlaluan hingga pertarungan pun harus terjadi. Pria ini bernama Chen Zhen. Ya, dengan sangat mudah Chen Zhen membabak belurkan mereka semua. Tak lama kemudian, sang kepala dojo datang, tapi bukan untuk membela murid-muridnya, melainkan untuk meminta maaf atas kejadian ini. Setelah mengetahui bahwa mereka dikalahkan oleh mahasiswa dari Cina seorang diri, sang kepala dojo bernama Fumio Funakoshi itu pun terkejut. Mitsuko yang ternyata adalah keponakan Funakoshi mengenalkan Chen Zhen kepada sang paman. Dan betapa terkejutnya Funakoshi saat mengetahui bahwa Chen Zhen adalah murid dari Huo Yuanjia. Pasalnya, kematian Yuanjia sangat menyita perhatian beberapa kalangan di berbagai negara, apalagi Jepang. Sebab Huo Yuanjia mati setelah bertarung dengan orang Jepang. Namun Chen Zhen masih belum tahu bahwa sang guru telah meninggal dunia. Hingga saat Funakoshi memberitahunya, barulah dia terkejut sekaligus nggak percaya sang guru telah tiada. Akhirnya, dia pun langsung pamit untuk segera bergegas pulang ke Shanghai. Karena Mitsuko sangat mencintai Chen Zhen, dia pun mengikuti Chen Zhen hingga ke pelabuhan. Namun sampai di sini saja dia mengantarkan sang kekasih hati. Padahal jiwanya meronta-ronta ingin mendampingi kemanapun Chen Zhen pergi. Di atas kapal, Chen Zhen seakan gak terima dan masih saja gak percaya dengan terus merenungi koran tentang kematian sang guru. Singkat waktu, tibalah Chen Zhen di Shanghai. Dalam perjalanan saat akan menaiki becak menuju Jingwu tempat Huo Yuanjia mendirikan sekolah kungfu, dia dibuat sedikit geram setelah Kang Becak malah menjelek-jelekan sekolah itu karena seakan sudah redup setelah kematian Yuanjia. Sesampainya Chen Zhen di sana, ternyata ada salah seorang murid yang langsung memanggil dan menyuruhnya masuk.
Mendengar nama Chen Zhen, Kang Becak terkejut karena ternyata dia cukup terkenal sebagai murid paling hebat dari Huo Yuanjia. Di dalam ternyata sedang ada tantangan bertarung, di mana yang menyambutnya adalah putra Yuanjia bernama Ting Yan. Sebagai informasi, di film Verles sebelumnya, Huo Yuanjia diceritakan memiliki anak perempuan dan sudah meninggal. Namun kali ini diperlihatkan Yuanjia memiliki seorang putra. Dari sini diketahui bahwa ternyata Chen Zhen dan Ting Yan memiliki hubungan yang sangat erat karena Chen Zhen sudah dianggap anak sendiri oleh Yuanjia. Melihat kedatangan Chen Zhen yang seperti memberikan isyarat kepadanya, Ting Yan pun tanpa ragu menerima tantangan tersebut. Setelah pertarungan receh itu dimenangkan oleh Ting Yan, Chen Zhen pun disambut dengan baik oleh Ting Yan dan Nong Jinsun. Ya, dia adalah Jinsun, sahabat baik Yuanjia dan juga orang yang telah merelakan hartanya demi kemajuan sekolah Jingwo ini. Sebenarnya Jinsun bukan tidak ingin memberitahu kematian Yuanjia kepada Chen Zhen, melainkan dia masih menunggu Chen Zhen menyelesaikan sekolahnya. Tapi karena Chen Zhen sudah tahu tentang kematian sang guru, secepat mungkin dia ingin menantang orang yang telah mengalahkan gurunya untuk menguji apakah benar gurunya dikalahkan semudah itu, bahkan sampai meninggal dunia. Sebelum itu, Chen Zhen terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada mendiang gurunya. Lalu dengan kemarahan yang meluap-luap, Chen Zhen merusak papan penerimaan murid Jingwu hingga membuat Jinsun marah. Untungnya Ting Yan merasakan juga apa yang dilakukan oleh Chen Zhen. Kemudian sesuai dengan niatnya dari awal, Chen Zhen pamit untuk pergi menemui orang yang telah mengalahkan gurunya. Dia tak lain adalah Tanaka, meskipun hal itu melanggar hukum. Di saat yang sama saat Chen Zhen pergi ke dojo Niguchi tempat Tanaka berada, Jinsun menghubungi polisi Cina untuk pergi ke dojo Niguchi karena Chen Zhen seorang diri pergi ke wilayah kekuasaan Jepang. Hal itu dia lakukan karena khawatir kepada murid dari temannya itu. Akhirnya, di saat para murid dojo selesai latihan, saat itulah Chen Zhen muncul dengan santuinya tanpa melepas sepatunya. Hingga saat seorang murid dojo memperingatinya, Chen Zhen dengan tenang mengatakan gak akan pergi sebelum bertemu dengan Tanaka. Lalu... Dan saat inilah Chen Zhen dengan tanpa ragu melakukan pembantaian. Setelah semuanya babak belur, akhirnya yang dicari-cari datang juga. Sama seperti sebelumnya, Tanaka adalah orang yang menjunjung tinggi etika dalam bertarung dan dia merupakan salah seorang Jepang yang termasuk baik. Dengan ramah, dia mempersilahkan Chen Zhen untuk melakukan persiapan sebelum bertarung. Namun tidak dengan Chen Zhen, dia tetap memiliki dendam atas kematian gurunya kepada Tanaka dan selalu bertanya-tanya masa orang ini yang telah mengalahkan master kungfu paling hebat yang dia kenal. Dengan menggunakan jurus yang sama saat gurunya bertarung dengan Tanaka sebelumnya, Chen Zhen mulai memasang kuda-kuda dan pertarungan pun dimulai. Dengan sangat mudah, Chen Zhen mengalahkan Tanaka dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, dia sangat yakin pasti ada yang gak beres dengan pertarungan gurunya saat melawan Tanaka. Sementara itu, di luar dojo, polisi Cina beserta beberapa orang dari Jingwu sedang menunggu Chen Zhen keluar. Sesaat setelah Chen Zhen keluar, datang seorang jenderal Jepang dengan wajah garang bernama Fujita bersama dengan duta besar Jepang yang tak lain adalah Mita. Malam harinya,
Chen Zhen yang sangat yakin ada yang gak beres dengan gurunya membawa seorang dokter sekaligus membongkar kuburannya, di mana semua orang Jingwu setuju dengan apa yang dilakukan Chen Zhen kecuali Jin Sun yang agak kurang setuju. Namun setelah memeriksa hati mayat Yuan Jia, akhirnya seperti dugaan Chen Zhen sebelumnya, diketahui bahwa ternyata Yuan Jia memang telah diracuni. Hal itu Chen Zhen lakukan demi kehormatan gurunya dan juga dunia persilatan Cina. Karena setelah kematian Yuan Jia, banyak negara semakin menganggap Cina sebagai orang-orang lemah. Dan setelah bertarung dengan Tanaka, Chen Zhen yakin sang guru telah diracun karena dia saja dapat mengalahkannya dengan mudah, apalagi gurunya. Keesokan harinya, semua orang di Jingwu menjadi ramai mempertanyakan siapa yang telah meracuni guru besar Jingwu. Dan kecurigaan itu mengarah kepada tukang masak di sana. Ya, mendengar perbincangan panas itu, kakek tukang masak malah marah-marah dan menyuruh orang-orang untuk mengecek sendiri ke dapur. Namun suasana tegang itu bisa dicairkan oleh Chen Zhen. Beberapa waktu kemudian, karena rasa cintanya kepada Jingwu dan sang guru serta ucapan tukang becak sebelumnya bahwa perguruan ini terancam punah, Chen Zhen berusaha memberikan pelajaran kepada murid-murid lain tentang teknik pertarungan yang telah ia kembangkan, sehingga menjadi gaya bertarung yang lebih fleksibel namun tetap mengukuhkan apa yang telah diajarkan oleh Huo Yuanjia. Melihat kemampuan Chen Zhen yang luar biasa membuat para murid kagum dan semakin antusias mendengar apa yang disampaikan Chen Zhen. Bahkan tak segan mereka ingin mencoba kekuatan dari teknik yang Chen Zhen kembangkan. Di balik itu semua, ternyata ada perasaan yang mungkin sedikit tergores karena harus iri melihat Chen Zhen seperti mendominasi Jingwu. Orang itu tak lain adalah Ting Yun. Secara diam-diam, dia terus memperhatikan Chen Zhen yang memang lebih menarik perhatian. Padahal Ting Yun adalah penerus perguruan ini menggantikan Yuan Jia. Akhirnya, pada malam hari, rasa galaunya membuat Ting Yan pergi ke sebuah rumah ecek-ecek untuk menemui seorang wanita sekaligus anyaka di sana. Sementara itu, di dojo Neguchi, saat Fujita sedang melangsungkan pembicaraan penting dengan Pak Dubes bersama beberapa orang prajurit, Tanaka tiba-tiba masuk dalam keadaan mabuk. Di mana saat itu dia ingin meminta kepastian apakah rumor bahwa Yuan Jia diracun itu benar adanya. Mendengar pertanyaan itu, Pak Duta Besar segera menyuruh para prajurit untuk meninggalkan ruangan ini. Nah, dari situlah Tanaka menjadi semakin yakin kalau Yuan Jia benar-benar telah diracun. Bahkan dia malah semakin marah mengingat sebagai orang Jepang mereka harus menjunjung tinggi semangat samurai. Lalu saat dia akan menyerang Jenderal Fujita, malah dia langsung dieksekusi. Setelah membunuh Tanaka, Fujita dengan santuy menjelaskan bahwa semangat samurai yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kehormatan, melainkan dengan kelangsungan hidup, lalu mendominasi total para musuh. Hal itu hampir senada dengan apa yang sering disampaikan oleh Nobunaga Oda, bahwa samurai bukan hanya tentang kehormatan, melainkan juga tentang kelangsungan hidup dan melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Sementara itu, di Jingwu, saat Chen Zhen berusaha membicarakan kepada Jin Sun tentang kebenaran orang yang telah meracuni gurunya, Jin Sun malah membicarakan bahwa Ting Yan lah penerus perguruan ini dan mengingatkan Chen Zhen agar lebih memperhatikan perasaan Ting Yan. Karena selama kedatangannya di sini, para murid lebih bersimpati kepadanya dan cenderung mengabaikan Ting Yan. Keesokan harinya, Chen Zhen melakukan jogging dan diikuti oleh kumpulan tukang becak. Terlepas dari itu, gak ada yang menyangka bahwa hari itu akan terjadi hal yang mengagetkan. Di depan dojo Neguchi, mayat Tanaka ditemukan oleh murid-murid dojo saat membuka pintu. Dan yang membuat mereka marah adalah sebuah tulisan yang menandakan bahwa ini adalah perbuatan Chen Zhen. Sontak saja, mereka langsung bersiap dengan pedang-pedang mereka dan segera bergegas menuju kediaman Chen Zhen dengan kemarahan yang amat sangat dalam untuk menuntut balas atas kematian master mereka.
Jenderal Fujita hanya diam saja melihat tindakan mereka, tidak mencegah sama sekali. Ya, karena inilah yang dia inginkan, membuat gaduh perguruan Jingwu. Akhirnya, keadaan menjadi semakin gawat saat mereka sampai di sana. Di mana saat itu ternyata Ting Yan juga baru datang dari tempat haram semalam. Melihat ada segerombolan orang Jepang tiba-tiba masuk ke kediamannya, Ting Yan segera menyambutnya. Ya, karena dia masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat orang-orang Jepang itu meminta untuk Jingwu segera menyerahkan Chen Zhen, Ting Yan malah semakin membuat mereka marah dengan mengatakan bahwa mungkin saja Chen Zhen sedang memukul orang. Lalu betapa terkejutnya Ting Yan saat mendengar bahwa Tanaka telah mati dibunuh oleh Chen Zhen. Meskipun dia nggak percaya Chen Zhen akan melakukan hal itu. Karena dalam sama-sama emosi tingkat tinggi, Ting Yan malah menantang balik orang-orang Jepang itu hingga pertarungan pun gak bisa dihindari. Di tengah sengitnya pertarungan itu, tiba-tiba muncul para polisi Cina dan menghentikan pertikaian itu. Saat keadaan sudah agak tenang, Chen Zhen malah datang setelah lama berjoging ria dengan kangkang beca, hingga orang-orang Jepang pun makin panas. Akhirnya, untuk menjaga kedamaian dan keamanan, Chen Zhen pun terpaksa harus ditangkap dan harus bermalam di balik jeruji besi. Keesokan harinya, di pengadilan yang bertempat di komplek konsulat Inggris, sidang kasus pembunuhan Tanaka akan segera berlangsung, di mana tersangka utamanya tak lain adalah Chen Zhen. Saat itu, pihak Jepang bersikukuh mendatangkan saksi palsu demi menghukum Chen Zhen. Akan tetapi, saksi yang dihadirkan meski dari kalangan orang-orang Cina sendiri malah aneh-aneh dan cenderung tidak masuk akal. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba ada informasi bahwa ada saksi yang akan membela Chen Zhen. Dan untungnya, seseorang itu bukanlah orang Cina, melainkan orang Jepang. Ya, betapa kagetnya Chen Zhen melihat kekasih hatinya muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Lalu setelah memperkenalkan diri, Mitsuko kemudian memberikan keterangan yang membuat hakim dan jaksa penuntut dibuat tercengang. Karena dia mengatakan bahwa saat kejadian, Chen Zhen sedang bersama Mitsuko sepanjang malam di sebuah hotel. Kesaksian itu membuat hakim makin geram karena para saksi nggak ada yang genah hingga kasus pun ditutup. Dismissed. Beberapa waktu kemudian, saat Chen Zhen membawa Mitsuko ke Jingwu, ternyata semua orang di sana menolaknya. Karena Mitsuko adalah orang Jepang, di mana mereka hingga saat ini masih sangat geram dan marah kepada orang-orang Jepang yang telah menjajah mereka. Meskipun beberapa orang ada yang masih mendukung Chen Zhen, namun tetap saja lebih banyak yang menolak. Melihat keadaan semakin runyam, Ting Yan malah mengajak Chen Zhen berduel. Karena dia merasa semenjak kedatangannya di sini, beberapa murid banyak yang simpati karena kekuatannya. Sehingga sebagai penerus Jingwu, dia harus melakukan perduelan untuk mengetahui siapa yang pantas menjadi pemimpin. Sebenarnya, Chen Zhen tidak ingin melakukan perduelan itu, sehingga saat awal pertarungan, Chen Zhen sedikit menahan serangannya. Melihat sang kekasih hati dengan tatapan sedih, Chen Zhen pun akhirnya mulai dengan mode serius. Kekalahan Ting Yan membuatnya kalut sehingga dengan cukup malu dia menyerahkan Jingwu kepada Chen Zhen. Chen Zhen yang hanya ingin hidup damai lebih memilih untuk meninggalkan Jingwu dan hidup bersama wanita pujaan hatinya. Namun sebelum pergi, dia terlebih dahulu memberikan salam penghormatan kepada sang guru tercinta, Huo Yuanjia.
Setelah itu, ternyata bukan hanya tidak diterima di Jingwu, Mitsuko juga tidak diterima dimanapun. Akhirnya, dengan terpaksa dan gak ada pilihan lain, mereka pun harus menempati rumah reot sederhana yang jauh dari pusat kota. Namun jika bersama orang yang dicinta, dimanapun tempatnya akan terasa aman, nyaman, dan mantap asal selalu berdua dalam asmara. Di sisi lain, Jinsun sedang dirundung kesedihan karena semenjak Chen Zhen memenangkan pertarungan, Ting Yan malah pergi setelahnya dan entah sekarang berada di mana, nggak ada yang tahu keberadaannya. Tak lama kemudian, dua utusan Jepang datang dalam rangka memberikan surat tantangan untuk pemimpin Jingwu, di mana pihak Jepang yang akan dilawan ternyata adalah Funakoshi, paman Mitsuko. Sementara mereka masih bingung karena baik Chen Zhen maupun Ting Yan yang paling diandalkan untuk melawan Jepang sekarang sama-sama nggak ada. Di waktu yang sama, kakek tukang masak melihat foto mendiang Huo Yuanjia dengan sangat dalam, penuh arti. Hingga sesaat kemudian, dia mengajak salah seorang murid bernama Chung ke dalam dapur untuk membicarakan sesuatu. Nah, disinilah diperlihatkan bahwa ternyata si kakek inilah yang telah menaruh racun dalam minuman Huo Yuanjia, di mana dia diiming-imingi akan diberikan uang yang banyak oleh Chung dari orang-orang Jepang. Tak lama setelah itu, Chung malah mencekik lehernya hingga tewas. Kasus itu pun langsung ditangani pihak kepolisian Cina. Lebih parahnya lagi, Chung juga membuat polisi mengetahui bahwa si kakek adalah pelaku yang telah meracuni Huo Yuanjia dengan menampakkan bukti racun itu kepada polisi. Sehingga dengan begitu, kasus kematian Huo Yuanjia tidak akan dilanjutkan lagi karena pelakunya sudah ketemu walaupun sudah tewas. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang tak lain adalah kekasih Ting Yan datang untuk memberitahu keadaan serta keberadaan Ting Yan. Akhirnya dari situ, Jinsun tahu bahwa selama ini Ting Yan yang sedang galau ternyata berada di tempat mantap-mantap bersama kekasihnya yang bernama Xian. Dan karena Ting Yan sudah seperti orang gila, Xian pun tak tahan sekaligus kasihan, sehingga memberitahu Jinsun dengan harapan Ting Yan bisa kembali ke Jingwu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Beberapa waktu kemudian, setelah Ting Yan sadar dari mabuknya, dia dibawa ke Jingwu. Di sana dia diberitahu bahwa ada surat tantangan dari pihak Jepang. Dan untungnya setelah beberapa saat merenung, Ting Yan akhirnya menerima tantangan dari Jepang itu. Selain itu, Jinsun juga menyuruh Ting Yan untuk bertanggung jawab atas Xian selama ini. Hingga akhirnya Xian pun akan tinggal di sini dan menjadi bagian dari Jingwu. Keesokan harinya, Ting Yan mulai melakukan latihan guna mempersiapkan jurus untuk melawan Funakoshi. Akan tetapi di sisi lain, Jenderal Fujita malah menyuruh Funakoshi untuk bersiap melawan Chen Zhen. Jika menolak, Jenderal Fujita tidak akan segan-segan untuk melakukan hal buruk kepada keponakan tercintanya yang tak lain adalah Mitsuko. Nah, keesokan harinya lagi, setelah lama mencari, akhirnya sampailah juga Funakoshi di tempat Chen Zhen berada, di mana melihat sang paman tiba-tiba muncul di depan kediaman sederhananya itu, Mitsuko langsung menyambutnya. Namun wajah Mitsuko tiba-tiba cemas saat mengetahui bahwa pamannya akan melakukan duel dengan Chen Zhen. Iya, sebelum bertarung, terlebih dahulu Funakoshi berbincang-bincang mengenai teknik bela diri mereka. Lalu dengan wajah sedikit cemas karena harus melawan paman kekasihnya, Chen Zhen pun mulai memasang kuda-kuda. Tapi saat akan menyerang, dan perduelan pun akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, Chen Zhen yang melihat Funakoshi kesulitan melihat karena angin yang begitu kencang, menyarankan untuk sama-sama memakai penutup mata agar pertarungan menjadi adil.
kemudian Funakoshi memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Dia mengakui kehebatan Chen Zhen. Begitu juga sebaliknya, Chen Zhen sangat kagum kepada Funakoshi. Di umurnya yang sudah tidak muda lagi, kekuatan dan teknik bertarungnya sungguh luar biasa. Dengan berakhirnya perduelan itu, Funakoshi akan kembali ke Jepang karena merasa sudah nggak ada lagi yang perlu dia lakukan di sini. Namun sebelum pergi, Funakoshi mengingatkan Chen Zhen agar berhati-hati dengan seorang jenderal Jepang bernama Fujita. Karena dia dikenal sebagai pembunuh mengerikan dari Jepang yang akan membasmi siapa saja yang akan menghalangi ambisinya. Malam harinya, sebelum pulang ke Jepang, Funakoshi memberitahu Mita bahwa Jenderal Fujita sangat berambisi untuk menaklukkan seluruh Cina. Mendengar hal itu, Pak Dubes terkejut sekaligus nggak habis pikir. Tidak mungkin Jepang yang kecil akan menaklukkan Cina yang begitu besar, bagaikan serangga kecil yang ingin mengalahkan gajah. Namun Funakoshi menegaskan bahwa jika gajahnya sedang tidur, bukan tidak mungkin bagi serangga untuk menumbangkan sang gajah. Di kediaman Chen Zhen, beberapa waktu setelah kepergian Funakoshi, Ting Yen datang untuk menemui Chen Zhen, di mana tujuan kedatangannya ini selain bersilaturahim, Ting Yen meminta Chen Zhen untuk kembali ke Jingwu. Bahkan dia juga memberitahu bahwa kekasih gelapnya sudah ikut bersamanya, sehingga dia berharap Mitsuko juga bisa diterima di Jingwu. Namun begitu, Chen Zhen lebih memilih untuk tinggal bersama kekasih hatinya, Mitsuko, gadis imut dan baik hati dari Jepang. Mendengar pembicaraan Chen Zhen dan Ting Yen, Mitsuko cukup paham dengan kondisi Chen Zhen saat ini, sehingga dia menganggap bahwa dirinya mungkin menjadi penghalang antara Chen Zhen dan Jingwu. Tak lama setelah itu, dia pergi secara diam-diam sesaat setelah menulis sebuah surat untuk Chen Zhen. Sementara Chen Zhen yang belum tahu bahwa kekasihnya telah pergi, masih saja membicarakan tentang pertarungan yang akan dilakukan dengan orang Jepang keesokan harinya. Saat itu, Ting Yen memperlihatkan jurus legendaris keluarga Huo kepada Chen Zhen agar besok jika terjadi apa-apa pada Ting Yen, Chen Zhen diberi amanat untuk mengajar jurus itu kepada murid-murid Jingwu yang lain. Setelah itu, betapa terkejutnya Chen Zhen melihat sepucuk surat perpisahan dari Mitsuko yang mendukung Chen Zhen untuk membantu Ting Yen bertarung dengan orang Jepang demi kehormatan negaranya. Namun Mitsuko berharap setelah pertarungan selesai Chen Zhen akan menyusulnya ke Kyoto. Di keesokan harinya, terlihat Jenderal Fujita juga sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lawannya. Bersamaan dengan itu, saat Ting Yen akan memasuki dojo Neguchi, tiba-tiba Chen Zhen muncul untuk menemani Ting Yen sekaligus juga akan ikut bertarung. Di dalam dojo, Jenderal Fujita sudah menunggu kedatangan mereka. Di mana sebelum pertarungan dimulai, Jenderal Fujita memberitahukan sebuah fakta mencengangkan kepada Chen Zhen dan Ting Yen. Iya, dialah yang telah meracuni Huo Yuanjia bekerja sama dengan si kakek tukang masak. Namun tanpa diduga, setelah mayat Chung dibawa oleh para tentara, Fujita menyiapkan papan penutupan Jingwu jika mereka berdua kalah. Mendengar hal itu, Ting Yen emosi dan langsung menyerang sang jenderal. Setelah Ting Yen babak belur, kini giliran Chen Zhen untuk mendaratkan serangannya kepada Fujita. Ternyata benar seperti yang dikatakan Funakoshi bahwa Jenderal Fujita bukan petarung kaleng-kaleng. Sekelas Chen Zhen cukup dibuat nggak berdaya. Namun dengan penuh semangat, Chen Zhen terus melanjutkan pertarungan.
Untuk kedua kalinya, Chen Jin dibuat kewalahan, bahkan lengan kanannya dibuat troncet sehingga nggak bisa digerakkan. Akan tetapi pada akhirnya setelah menerima serangan bertubi-tubi, Chen Jin meningkatkan tenaga dalamnya dan meluruskan tulang lengan kanannya sehingga bisa kembali seperti semula. Lalu dengan penuh amarah mengingat Fujita adalah dalang di balik kematian gurunya, Chen Jin meningkatkan serangannya menjadi lebih mantap. Melihat Jenderal Fujita sudah sekarat, Chen Jin memutuskan untuk menyudahi pertarungan dan berniat pergi meninggalkan dojo ini bersama Ting Yun. Akan tetapi pertarungan menjadi lebih mengerikan karena Jenderal Fujita menggunakan katana. Akhirnya dengan cepat Chen Jin melepaskan sabuknya dan mengkonter katana Fujita. Setelah kematian Jenderal Fujita, Chen Jin yang ingin segera pergi malah harus terhenti karena para tentara Jepang datang menghadang mereka berdua. Untungnya, tak lama kemudian para polisi Cina datang. Akan tetapi, keadaan malah semakin gawat karena sama-sama bersikeras dalam hukum mereka masing-masing. Melihat hal itu, sang duta besar Jepang, Mita, yang gak mau ada lagi pertikaian, berusaha melerai dua kubu itu dan menyuruh sersan Jepang untuk membubarkan para prajuritnya. Akan tetapi, karena seorang jenderal Jepang telah tewas, keadaan akan menjadi lebih kacau lagi. Untuk itu, Pak Mita meminta pihak Cina agar menyerahkan seseorang untuk dijadikan kambing hitam atas kematian Jenderal Fujita. Akhirnya, saat itu, Chen Jin lah yang dengan tegas merelakan dirinya demi mencegah negara Cina terlibat dalam perang yang mengerikan. Yang mengeksekusi Chen Jin ternyata adalah pihak kepolisian Cina. Semua orang bersedih atas kematian Chen Jin yang kemudian oleh mereka nama Chen Jin akan selalu dikenang sebagai pahlawan Cina. Suasana semakin menyedihkan saat Jingwu juga resmi ditutup, yang mana hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya pertumpahan darah di kemudian hari. Semua orang membicarakan tentang kehebatan Chen Jin. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Chen Jin masih hidup. Kematiannya hanyalah untuk mengelabui pihak Jepang, karena orang hebat seperti Chen Jin tidak akan dibiarkan mati begitu saja. Namun setelah ini, Chen Jin harus meninggalkan Cina dan memalsukan identitasnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, baik dari narasi ataupun diksi yang kami gunakan. Namun begitu, semoga tetap bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi semua orang. Sampai jumpa pada ulasan film menarik lainnya dari channel ini.